Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Pandia RSTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan agar kita senantiasa dapat beraktivitas seperti biasanya, masih dalam suasana new normal. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam video kita kali ini, saya ingin mengomentari salah satu pernyataan tokoh di Republik Indonesia ini, yang terhormat Bapak Hendry Priyono. Jadi beliau itu mengungkapkan di video di akun YouTube, kalau tak salah saya melihat itu di Agama Akal, kalau tak salah di channel Agama Akal. Nah, di situ Bapak Hendro Priyono mengatakan bahwa Sultan Hamid II Pontianak adalah seorang pengkhianat bangsa. Nah, saya rasa ini adalah salah satu pernyataan yang keliru, sehingga menimbulkan kekacauan. Nah, sekarang di Kalimantan Barat, di Pontianak itu orang-orangnya pada marah, termasuk saya juga, karena saya adalah salah satu sastrawan di Kalimantan Barat, ya lebih tepatnya juga di kota Pontianak, di mana teman-teman saya banyak yang memperjuangkan agar Sultan Hamid itu diberi gelar pahlawan nasional. Mulai dari tulisan, banyak sahabat-sahabat saya menulis tentang Sultan Hamid. Kemudian juga, kalau tidak salah itu, teman-teman saya itu pernah membuat film dokumenter tentang Sultan Hamid II. Yang perlu kita ketahui, Sultan Hamid II itu adalah orang yang merancang lambang Pancasila, Garuda Pancasila. Nah, beliau adalah salah satu orang yang berperan sangat penting dalam sejarah Republik Indonesia ini. Saya rasa ketika Bapak Hendro Priyono mengatakan Sultan Hamid itu adalah seorang pengkhianat, maka saya rasa itu harus diralat, karena memang betul dalam perjalanan politik beliau sempat masuk dalam penjara karena dituduh makar kepada pemerintah, dituduh berkomplot dengan Raymond Westerling, kalau tidak salah itu, dari Belanda. Nah, padahal pemberontakan itu juga tidak terjadi. Beliau dituduh demikian karena ketika beliau bertemu dengan yang namanya Westerling itu, kemudian dia dituduh berkomplot untuk melakukan makar atau penyerangan, padahal penyerangan itu juga belum terjadi. Kemudian jasa dari Sultan Hamid II, saya rasa tidak hanya dalam merancang lambang Pancasila, tapi dia juga ikut berkontribusi dalam kemerdekaan Republik ini. Karena saya pernah baca itu bahwa Sultan Hamid itu juga berperan dalam melapangkan jalan di KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, ketika itu Sultan Hamid mewakili yang namanya BFO, kalau tidak salah. Kemudian dari Indonesia ada Muhammad Hatta. Nah, Sultan Hamid berperan di situ melapangkan
jalan agar Indonesia itu merdeka. Nah, kemudian tuduhan dari Bapak Hendro Priyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamid itu orang yang setuju dengan Indonesia Serikat kalau tidak salah. Nah, padahal itu hanyalah salah satu pandangan politik saja menurut saya, sebab Muhammad Hatta juga pernah setuju tentang usul Indonesia Serikat. Oke, saya rasa cukup sekian sebenarnya. Permasalahan ini cukup Bapak Hendro Priyono meralat kata-katanya, kemudian saya harap beliau juga mengungkapkan maaf, meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Saya harap beliau menyatakan permohonan maaf karena itu sangat penting menurut saya. Kemudian akhir-akhir ini kan juga heboh itu tentang undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, saya rasa saat inilah undang-undang itu seharusnya berfungsi, karena yang tengah dituduh atau diserang ini adalah orang yang merancang lambang Pancasila. Nah, jadi saya harap para penegak hukum yang mengaku atau para pejabat negara yang mengaku paling Pancasilais, nah saat ini saya rasa pernyataan saudara itu boleh dibuktikan dengan tindakan, karena yang dihina ini kan, atau yang dituduh atau yang diserangkan adalah salah satu perancang Pancasila itu sendiri. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mewakili masyarakat Kalimantan Barat dan khususnya di Kota Pontianak. Saya harap demikian agar Bapak Hendro Priyono mengklarifikasi perkataannya dan meminta maaf. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.